أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang berhaji namun tanpa disadari bahwa mikot telah lewat? Lalu apa yang harus dilakukan? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, bahwa perlu kita ketahui, wahai saudaraku, kaum muslimin di Indonesia ketika ingin mengerjakan ibadah haji terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ini yang biasanya berangkat di lebih awal. Dan mereka yang berangkat lebih awal di kloter pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, biasanya mereka langsung terbang ke Madinah. Ada kelompok yang kedua, ini biasanya keberangkatan mereka di akhir-akhir. Di akhir-akhir menjelang hari-hari yang akan dilaksanakan ibadah haji. Ya, di awal-awal bulan Zulhijjah. Nah, kelompok yang kedua ini biasanya terbang menggunakan pesawat dan mereka mendaratnya di Jeddah. Di Jeddah ini tidak terlalu jauh dengan Mekah. Berarti ada dua kelompok kaum muslimin yang ketika ingin mengerjakan ibadah haji. Kelompok yang pertama yang mereka mendarat di Madinah, yang kedua mereka mendarat di Mekah, di Jeddah. Kelompok yang pertama yang mereka mendarat di Madinah, maka mikot mereka adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali. Zulhulaifah atau Bir Ali. Apa itu mikot? Nah, perlu juga kita jelaskan ini. Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat di mana seseorang yang ingin beribadah umroh atau seorang yang ingin beribadah haji memulai niatnya dan memakai pakaian ihram. Nah, ini adalah mikot. Jadi mikot itu ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Yang kita maksud di sini adalah mikot makani, mikot tempat di mana seseorang memulai niat untuk melakukan ibadah umroh atau melakukan ibadah haji. Dan biasanya di mikot itu juga para laki-lakinya khusus menggunakan pakaian khusus berhaji dan berumroh yang disebut dengan pakaian ihram, dengan dua helai pakaian, bagian atas selendangnya dan bagian bawah sarungnya, dua pakaian. Nah, ini adalah mikot kelompok orang yang pertama apabila mereka dari Madinah. Ada mikot kelompok orang yang kedua yang mereka berangkat di akhir-akhir dan biasanya mereka mendaratnya di Jeddah. Nah, mikot mereka adalah mengikuti mikotnya penduduk Yaman. Disebut dengan Yalamlam. Mikot Yalamlam. Nah, di mana mereka mulai berniat? Kelompok yang kedua ini mulai berniat dan mengganti pakaian ihramnya. Biasanya kata para ulama di pesawat. Di pesawat nanti 1 jam sebelum melewati mikot Yalamlam ini, awak pesawatnya, awak kapalnya akan memberikan informasi kepada penumpang bahwa 1 jam ke depan kita akan melewati mikot Yalamlam. Silakan untuk mempersiapkan diri mengganti pakaian ihramnya. Nah, maka ketika ada pengumuman tersebut, para jamaah haji bersiap-siap untuk mengganti pakaiannya. Ada juga terkadang Masya Allah, membuat sebuah strategi, mereka sudah pakaian ihram dulu di bandara. Jadi biasanya kalau di Jakarta berarti di Soekarno, mereka di Soekarno itu sudah mandi, sudah berpakaian parfum di badan-badan mereka, di bagian ketek mereka, disirami parfum, kemudian sudah motong kuku, sudah mencukur bulu-bulu yang akan dikhawatirkan berjatuhan di saat memakaikan ihram, misalnya bulu kemaluan, bulu ketek, semua sudah mereka bersihkan.
Nah, itu biasanya mereka lakukan di bandara di Indonesia gitu. Sehingga ketika sudah akan melewati Yalamlam, mereka sudah bersiap-siap gitu. Tidak kusuk-kasak sibuk di pesawat untuk mengganti pakaian. Ada juga modelnya seperti itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua miqat bagi kaum muslimin yang ingin beribadah haji dan umrah. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau dia terlewatkan miqat Yalamlam ini? Misal sudah berkali-kali awak kapal tersebut memberikan pengumuman informasi bahwa 1 jam yang akan datang kita akan melewati miqat Yalamlam. Bersiap-siap untuk berpakaian ihram. Namun ada yang tertidur. Pulas banget tidurnya gitu. Tertidur, lalu terlewatkan miqat Yalamlam tersebut. Terbangun ternyata sudah lewat. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kata para ulama, dia harus membayar fidyah. Dia harus membayar fidyah. Dengan memotong 1 ekor domba. Kenapa? Karena ini merupakan denda baginya karena telah meninggalkan bagian daripada rukun di dalam ibadah haji. Rukun yang wajib dilakukan, lalu dia tinggalkan. Maka untuk membayar dendanya, dia harus menyembelih seekor domba nanti di Mekah. Dia sembelih seekor domba, lalu daging-dagingnya tersebut dia berikan kepada orang-orang miskin. Allahu a'lam bissawab.